Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Pagi Dengar, Pak, pagi Pak. Oke, baik. Terdengar Pak. Ya, oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? baik Sehat Pak, Pak. sehat. Sehat, Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya tentang kalibrasi dan alat ukur ya. Nah, kalibrasi dan alat ukur silakan dicatat kalau ada yang perlu dicatat dan kalau ada pertanyaan yang perlu ditanya silakan tanyakan ya. Oke. Kita akan belajar tentang kalibrasi. Nah, beberapa permasalahan ya dalam alat ukur sering terjadi sehingga kamu diwajibkan untuk melakukan kalibrasi. Nah, hal ini kenapa dilakukan? Karena biasanya alat ukur itu dipakai berkali-kali ya dalam jangka waktu lama dan juga sangat sering digunakan sehingga hal itu akan mempengaruhi kualitas dari alat ukur. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kalibrasi ya, pengertian dari kalibrasi itu seperti apa. Nah, ini adalah pentingnya kenapa kamu harus melakukan kalibrasi. Nah, eh, kalibrasi itu sendiri juga walaupun sudah dilakukan berkali-kali, maka secara berkala kamu juga harus tetap melakukan kalibrasi itu ya. Misalkan minggu lalu kamu sudah melakukan kalibrasi itu, tapi minggu depan kamu akan melakukan pengukuran lagi. Nah, seyogianya kalibrasi itu tetap dilakukan agar pembacaan menggunakan alat ukur itu bisa lebih tepat ya. Nah, kemudian biasanya kalau kamu ada tes praktikum atau misalkan ditugaskan untuk mengukur sesuatu di lapangan, maka salah satu syarat dalam sistem kerja atau urutan aktivitas yang dilakukan sebelum melakukan pengukuran itu diwajibkan untuk kalibrasi. Ya, oke. Kemudian kalau kamu bertanya apa kira-kira manfaat dari proses kalibrasi itu ya? Pertama, nilai ukurnya terjamin. Kedua, kualitas produk alat ukurnya tetap terjaga. Kemudian spesifikasi alat ukurnya terjamin. Dan terakhir adalah meminimalisir kecelakaan kerja. Maksud dari nilai ukur terjamin itu seperti apa gitu? Nah, eh, jadi proses kalibrasi di laboratorium itu biasanya kan di lab ya. Biasanya untuk ukuran nilai suatu peralatan yang terstandarisasi laboratorium ini sudah tersertifikasi dengan baik sehingga acuan nilainya kita sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Nah, kemudian sehingga hal itu menjadikan alat ukur tersebut menjadi standar nilai yang valid ya. Sehingga apapun acuannya, maka nilai dari alat ukur yang di lab itu atau tersertifikasi lab itu yang menjadi acuan nilai kalibrasi terhadap alat ukur yang kita gunakan ya. Nah, misal kamu punya alat ukur voltmeter atau sekarang bisa terangkum dalam multitester ya. Nah, dimanapun hasil pengukuran yang dihasilkan, entah itu misalkan eh, di gedung U atau di BR, maka nilai ukurnya itu harus sama. Nah, kemudian untuk kalibrasi standar acuannya itu adalah acuan standar internasional. Jadi gini, misalkan kamu punya avometer atau multitester, kamu ukur dah tuh tegangan yang ada di gedung U, kemudian diukur lagi di gedung BR. Maka tegangan yang didapatkan, misalkan itu senilai 220 atau beda-beda dikit lah, 221 misalkan ya. Nah, dengan adanya alat ukur atau hasil dari kalibrasi tadi, maka nilai alat ukur yang kamu gunakan itu pasti mendekati nilai sebenarnya gitu ya.
dimanapun tempatnya atau alat ukurnya, kamu bisa mendapatkan nilai yang sama. Kecuali jika sistem yang kamu baca itu beda, gitu, nggak apple to apple. Misal, kalau di gedung U, kamu cek tegangan pada AC, sedangkan di gedung BR, kamu cek tegangan pada langsung dari sumber. Nah, kalau ada perbedaan ya itu kan objek ukurnya beda ya. Itu lain lagi ceritanya. Kemudian apa yang dimaksud atau apa hubungannya dengan kualitas produk alat ukur? Jika kamu melakukan kalibrasi, jadi kamu bisa tahu tuh berapa limiting error yang atau alat yang kamu gunakan. Kemarin kita sudah menghitung limiting error ya. Nah, untuk eh, hubungan dengan kualitas produk alat ukur itu ada hubungan dengan limiting error sehingga kamu bisa menyimpulkan atau mendapatkan satu kesimpulan bahwa alat ukur yang kamu gunakan itu akurasinya berapa persen gitu ya. Dengan adanya limiting error maka akurasi kamu bisa tentukan seberapa. Nah, semakin limiting errornya kecil, maka alat ukur yang kamu gunakan itu cenderung semakin baik ya gitu. Jadi semakin besar limiting error, ini kebalikannya pada alat ukur, maka semakin baik produk alat ukur itu. Ya intinya itu ya. Jadi kalau limiting errornya kecil, maka harus akurasinya akan sangat besar ya, mendekati sempurna lah. Gitu. Lalu spesifikasi alat ukur terjamin, hubungannya seperti apa? Dalam kondisi tertentu, jadi alat ukur yang sudah sering digunakan itu makin lama performanya menurun. Misal kalau misalkan alat ukur analog ya, jarumnya itu bisa kurang sensitif atau misalkan jarumnya lebih sensitif. Intinya ketidaknormalan itu kadang sering terjadi, terutama untuk mengukur-ukur eh, selisih nilai yang kecil. Misalnya di jarum menunjukkan skala yang satu, dua, tiga, misalkan empat, lima, misalkan satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jarum ini biasanya kalau sering digunakan itu terkendala ketika pembacaan ke sini. Kok ini ibaratnya lurus lah ya. Ini bengkok-bengkok dikit. Nah, biasanya nilai-nilai skala kecil itu kadang sering meleset sedikit, gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena pembacaan menggunakan jarum itu dipengaruhi oleh medan elektromagnetik yang ada dalam alat ukur itu, gitu ya. Sehingga ketika sering digunakan, tingkat elektromagnetis dari satu alat itu juga akan terpengaruh. Jadi kadang untuk mengukur nilai-nilai skala yang selisihnya kecil itu kadang sudah mulai tidak akurat ya. Begitu. Selanjutnya meminimalisir kecelakaan kerja. Loh, kok bisa kalibrasi bisa meminimalisir kecelakaan kerja? Jadi kecelakaan kerja itu ya kita tahu lah banyak eh, beberapa hal yang bisa terjadi termasuk kecelakaan kerja yang tidak kita ketahui. Nah, aktivitasnya bisa disengaja ataupun ya lagi apes gitu ya. Nah, hal itu kamu bisa minimalisir dengan melakukan kalibrasi ini. Khawatirnya ketika alat ukurnya belum dikalibrasi dan kamu cek tegangan listrik dengan alat ukur ternyata cuma 10 volt tuh. Sedangkan harusnya kan 220 volt. Rugi banyak tuh kan ya. Maka dengan diketahuinya 10 volt, maka kamu akan ya mungkin keterjagaan terhadap tegangan tersebut rendah sehingga kamu bisa melakukan hal-hal yang lain lah. Nah, adanya beberapa kesalahan pengukuran akibat tidak dilakukannya kalibrasi ini juga akan membuat beberapa hal yang tidak diinginkan ya, gitu. Atau kalau misalnya kamu sebagai pekerja tambang, nah ini atau pekerja Pertamina lah mungkin ya, yang sekarang mungkin ya semua harus ke Pertamina ya.
Misalkan membutuhkan informasi kadar oksigen dalam suatu lokasi di bawah tanah. Maka ketika pengukuran tidak dikalibrasi dengan baik, ya oksigennya misalnya harusnya masih banyak, ternyata sudah sedikit, maka keselamatan pekerja ini juga sangat dikhawatirkan ya, gitu ya. Nah, memang ini sangat ramai diperbincangkan ya terkait yang rempet-rempet tentang tambang ini ya. Nanti kita akan bahas di kelas aja ya, jangan di sini. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Yang ingin ditanyakan? Ya, seperti biasa, tidak ada yang bertanya ya. Lanjut, kita lanjutkan ke kalibrasi atau cara kalibrasi. Nah, wah, banyak banget nih. Nah, pada intinya gini ya, klasifikasi alat ukur, ya alat ukur listrik, itu telah diklasifikasikan sesuai dengan standarnya ya. Nah, standar itu banyak sebetulnya, ada IC sekian, ada IC sekian, ada IC 62035 dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini standarnya yang digunakan adalah IC nomor 13B sampai 23 atau 13B strip 23. Nah, dalam standar ini kalau kamu baca dokumennya, jadi eh, standar ketelitian alat pada khususnya adalah alat ukur ya. Itu mereka bagi jadi 8 kelas ya. Dari kabinet ya, enggak. Nah, di antaranya itu ada 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, dan 5. Panjang ya. Nah, jadi klasifikasi itu digolongkan lagi jadi 4. Disesuaikan dengan fungsi dan tujuannya. Jadi, dari 8 klasifikasi dari standar IC nomor 13B triple 3, itu dikelompokkan ya. Sudah diklasifikasikan, kemudian dikelompokkan. Nah, dikelompokkan menjadi 4. Ini tolong kamu ingat ya. Kelompok 4 golongan. Dari 4 golongan ini hanya satu yang masuk surga. Enggak, bukan ya. Bukan itu. Dari 4 golongan ini, kamu bisa lihat fungsi dan tujuannya ya. Jadi, penggolongan tersebut itu, atau yang dimaksud dengan penggolongan dari standar IC itu, pertama, golongan kelas 0,05 hingga 0,2. Nah, kalau kamu melihat kelas dengan ketelitian 0,05, 0,1, dan 0,2, maka golongan itu termasuk alat ukur yang presisi sangat tinggi, tinggi harapan. Nah, digunakannya di mana? Digunakannya di laboratorium yang terstandar. Nah, inilah yang kemudian menjadikan acuan untuk kamu mengkalibrasi suatu alat ukur. Begitu. Itu kelas pertama. Kemudian golongan yang kedua itu dari 0,5. Kemudian ini memiliki ketelitian dan tingkat presisi berikutnya dari 0,2. Nah, alat ukur ini biasa digunakan pada pengukuran-pengukuran presisi. Kemudian biasanya juga portable. Nah, kalau ketelitiannya 0,5, eh, dari ini sebetulnya masih presisi, cuma lebih presisian yang pertama gitu ya. Cuma kalau kamu gunakan yang ini juga cukup presisi. Nah, yang biasa digunakan di lab-lab itu biasanya ketelitian yang ini ya, gitu. Karena eh, mudah, dia portable, begitu. Lalu ada kelas yang ketiga, atau golongan dari kelas 1,0, itu memiliki ketelitian dan tingkat presisi yang lebih rendah dari alat ukur kelas 0,5 atau dari kelas sebelumnya. Kemudian alat-alat ini bisa digunakan pada alat ukur portable yang kecil atau alat ukur yang pada panel. Nah, biasanya kelas pengukuran dari kelas ini digunakan untuk monitoring. Jadi selama dari monitoring kan kamu biasanya perlu mendapatkan nilai yang besar-besar aja. Misalnya 2 ampere, 2,5 ampere, atau 15 ampere. Nah, dalam panel itu kita
biasanya mengabaikan nilai kecilnya. Contohnya misalkan 2,2553 dengan 2,3354 kan kalau di panel sebetulnya efeknya tidak terlalu terasa ya. Sehingga untuk golongan 1,0 ini ketelitiannya bisa dibilang ini cukup untuk menampilkan nilai yang penting, namun untuk ketelitiannya kita bisa kesampingkan. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah golongan dari kelas 1,5, 2,5, dan 5. Nah, ingat ini pembagiannya ya. Jadi dari 0,05 sampai 0,2. Kemudian golongan kedua itu adalah 0,5. Golongan ketiga adalah 1,0, 1,0 maksudnya. Dan golongan keempat itu ya dari 1,5, 2,5, dan 5. Nah, alat ukur ini bisa digunakan pada panel-panel yang tidak begitu memperhatikan presisi dan ketelitian. Ini biasanya digunakan di panel-panel gardu listrik atau di panel misalkan di eh, S subdistribution panel atau sub panel distribution atau SPD ya. Jadi kalau misalkan kamu cek nih, ini tegangannya berapa nih? 220 atau 222 nih. Nah, itu kamu nggak terlalu penting untuk melihat 221 atau 225 misalkan. Yang penting ada 200-nya. Nah, itu cukup untuk mengetahui bagaimana tingkat nilai yang sedang terjadi atau misalkan kamu sedang memonitoring arus. Jadi arusnya eh, yang penting kelihatan nilainya lah. Gitu ya. Dan kelas ini merupakan kelas yang paling rendah tingkat telitiannya ya sampai 5% ya. Nah, kemudian kamu perhatikan di sini ya. Untuk kalibrasi ampere, ini kamu harus dipasang secara kalau yang ampere kamu harus kamu harus pasang secara seri ya. Secara seri. Nah, beda dengan kalibrasi voltmeter. Nah, kalau untuk kalibrasi voltmeter, kamu harus pasang secara paralel. Ini bedanya di mana nih? Sama-sama satu jalur juga kira-kira apa yang membedakannya? Lihat bebannya ya. Kalau untuk ampermeter, dia tidak berada di ujung awal sama di ujung akhir beban. Tapi dia adanya dipasang di ujung akhir beban ya. Nah ini ya. Sedangkan untuk kalibrasi voltmeter, maka kamu harus gunakan ujung dan ujung beban. BR itu beban. Nah, eh, kalau kamu terbalik, ini akan menyebabkan beberapa masalah ya. Nah, kalau misalnya kamu ingin coba, nanti kamu beli avometernya sendiri. Nah, coba yang terbalik ya. Gitu. Ya, namanya juga eksperimen, belajar ya. Nah, jadi harus kamu ingat untuk kalibrasi ampermeter, itu kamu harus pasang secara seri. Kalau untuk kalibrasi voltmeter, kamu harus pasang secara paralel ya. Cirinya di mana? Untuk di arus, kamu harus pasang di jalur yang tidak memotong beban. Kalau di voltmeter, kamu harus gunakan di jalur yang memotong beban. Ini ya, sini. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya. Klasifikasi alat ukur. Nah, jadi ternyata alat ukur ada beberapa jenisnya. Pertama, ada tipe jarum penunjuk ya. Yang penunjuk-nunjuk nih. Nah, jadi untuk tipe jarum penunjuk kita biasa gunakan ini dan kita bisa sebut dengan alat ukur analog ya. Terus selanjutnya ada tipe recorder ya. Recorder
Nah, kamu bisa lihat ini alat apa nih ya? Nah, ini alat apa nih? Ini kira-kira alat apa nih? Yang orange. Saya panggil deh. Black box. Aprian. Ini kira-kira alat apa, Aprian? Oh, belum tahu, Kak. Belum tahu. Kalau yang ini, Seismograf bukan, Pak? seismograf. Ya, kalau yang ini, Black box. black box. Betul ya. Ya, walaupun kuning, ya, alatnya namanya black box. Betul, betul. Nah, ini tipe integrator. Ini ada KWH meter ya. Ada null deflection namanya. Habis. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, baik. Eh, itu adalah pengukuran atau materi kita hari ini tentang kalibrasi. Nanti selanjutnya silakan kamu cari informasi terkait kalibrasi dan caranya ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke Wokwi. Ya, silakan kamu buka laptopnya. Kamu buka Wokwinya. Kemarin kamu sudah berhasil menghidupkan tiga lampu belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hmm, hmm, hmm. Ya, Nah, Pak. kemarin itu digunakan untuk monitoring menggunakan LED ya. Nah, sekarang kamu akan saya tunjukkan bagaimana cara menghidupkan itu sih itu namanya apa namanya ya? Liquid kristal atau ini nih. Bisa lihat ya? Belum ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, udah tampil? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, dah ya. Kamu lihat ini dulu ya. Jadi, assembly-nya seperti ini. Kita belajar dasar dulu ya. Nanti akan kita akan coba pakai kalau udah menyalakan ini nanti kita akan coba menggunakan LED atau sensor dan lain sebagainya. Nanti kita pelan-pelan aja dulu. Nah, di Woku itu ada namanya liquid crystal atau ini adalah LCD ya. Biasa kita sebut dengan LCD 16 kali 2 atau ya di dunia elektronika itu disebutnya itu sih ya, I2C. Nah, ini terdiri dari 18 ini nih, 18 kolom, kemudian ada dua baris. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ada kayak gini kayak gini. Ini udah saya nyalain kenapa? Karena biar bisa sombong gitu. Enggak bukan. Biar bisa lihatin kamu jangan sampai kayak kemarin tuh ya. Kemarin saya nggak bisa running tuh. Nah, jadi di sini ada tiga pin dari LCD ini. Kamu bisa lihat di sini nanti. Silahkan klik LCD-nya. Di sini ya tambahkan. Nah, di sini ada empat terminal ya. Empat terminal. Pertama ke GND. Nah, di sini saya bikin dulu nih GND-nya. Ini saya ambil dari GND 1, saya pasang sini. Kemudian ini adalah tegangannya yang merah, saya pasang sini. Jadi saya sudah pastikan bahwa terminal plus dan GND-nya ini sudah tersambung dalam breadboard. Nah, kalau di bagian breadboard yang paling bawah ini yang ada plus minusnya bisa kamu lihat. Ini dari jalur ujung ke ujung itu nyambung ya. Nyambung, ujung nyambung. Tapi kalau untuk ke atas ini dia nggak nyambung, dia open ya. Open minded, open circuit. Nah, untuk GND, kamu pasangkan ke GND, sini, kabel hitam. Kemudian PCC, ini kamu sambungkan ke PCC-nya ya, yang atas. Nah, SDA, ini agak sedikit tricky ya. Nah, SDA karena di atas, saya gunakan SDA-nya 21, 22. Nah, ini kamu harus gunakan pin 22 juga.
ya. Kenapa alasannya nanti saya akan jelaskan di kelas ya. Nah, SCL ini kamu gunakan di 21. Jadi pesannya itu ya, kalau kamu lihat SDA, kamu pasang di 22, SCL kamu pasang di 21. Ini berlaku untuk beberapa sensor yang lain, misalkan sensor MPU, kemudian sensor eh, apa namanya ya, tekanan atau pressure dan lain sebagainya. Sehingga perlu kamu ingat bahwa SDA-nya adalah 22. Dah, ingat ya. Nah, setelah itu, kalau kamu sudah berhasil menyambungkan komponen itu, nah codingnya ini. Nah, dalam coding karena eh, bahasa untuk menghidupkan LCD ini cukup banyak dan cukup rumit ya, sehingga kamu bisa menggunakan eh, library namanya. Library, kamu klik di library manager, kamu cari yang ini ya, percis kali ini, jangan ada yang beda ya. Karena nanti ini berpengaruh sama bahasa coding ataupun perintah yang akan kamu input. Ini library-nya kamu klik di sini. Nah, kamu tuliskan liquid crystal I2C atau I2C. Oke. Nah, setelah terpasang liquid kristalnya, kamu masuk lagi ke sketch-nya. Nah, itu di mana ya? Nah, ini ya sketch-nya. Nah, kamu silakan ketikkan include wire.h. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan penggunaan perintah pada LCD-nya ya. Lalu kamu juga panggil library liquid kristalnya, liquid kristal itu CH. Nah, kalau kamu misalkan ini nggak nyala, ini biasanya permasalahan dari library-nya ya. Jadi ganti 0,2 kali 27-nya ke 0 kali 3F. Tapi kalau misalkan muncul, maka kamu silakan tulis aja di sini. Sebenarnya nulis dulu sih. Ini liquid crystal itu sih, underscore lit itu sih, liquid crystal ini dari sini ya, dari library-nya. Kita kasih tahu bahwa LCD-nya adalah 0 kali 27, kemudian koma 16, kemudian koma 2. Nah, di void setup, kamu nyatakan bahwa wire-nya yang tadi, yang phase yang ini berhubungan dengan SDA sama SL ya. Wire begin-nya itu adalah 22 dan 21. Artinya SDA-nya 22, SL-nya ada satu ya. Karena kita menggunakan SP32. Nah, kemudian kamu juga harus klik ini atau tuliskan lcd.init. Itu silakan kosongin aja initnya gitu. Nah, ini untuk menginisialisasi LCD, artinya kamu sudah atau akan ready ketika ini sudah diketik, maka kamu ready untuk memasukkan bacaan ataupun tulisan apapun yang ada di LCD itu sih ini. Lalu kemudian ada LCD backlight. Nah, ini tugasnya untuk menyalakan si itu sih ini. Jadi kalau seandainya dia backgroundnya putih, dia akan nyala. Kalau misalkan backgroundnya dia merah, udah pasti dia menanduk ya. Enggak, bukan ya. Kalau misalkan ini biasanya pilihannya dua ya. Pertama putih dan juga kuning. Nah, setelah itu kalau kamu sudah nyalakan ini sebenarnya kalau misalkan kamu nggak tulis juga nggak apa-apa. Cuma memang nanti nggak akan kelihatan cahaya-cahayanya gitu. Lalu kemudian, nah ini dia set kursornya ya, cara menyalakan kursor. Nah, untuk LCD dot set kursor 0,0 artinya dia berada pada kolom satu dan juga baris satu. Terus kamu kasih perintah SP32 plus LCD itu sih. Ini kamu harus gunakan perintah lcd.print. Jadi dengan men-setting posisinya dulu, maka kamu langsung masukkan perintah tulisan yang harus ditampilkan di LCD itu. Ini ya. Lalu kemudian untuk LCD set kursornya 0,1, ini artinya dia berada di mana coba? Kolom satu mulainya, sini ya. Kemudian di baris satu. Jadi di kolom satu di baris kedua, sorry. Ya, di baris kedua. Satu di sini artinya dua di sini. Lalu kamu ketikkan LCD.print hello.
Nah, itu untuk file setupnya. Ini akan dibaca satu kali oleh SP32, sehingga ketika kamu on kan, dia akan terus-terusan, sorry, dia akan sekali ngebaca dan akan sekali menampilkan. Nah, di void loop-nya, ini kamu kasih delay 100. Nah, dia nanti eh, yang dibaca oleh void loop-nya itu adalah delay-nya itu pembacaan 100 itu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kamu gunakan ini perintah lcd.scroll display left, jadi ini nanti akan bergeser ke mana? Coba? Ke kiri ya, karena di sini left. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Oh, boleh. Tadi buat nambah library gimana, Pak? Nama library ini nih. Nah, ini. Nah, udah bisa klik di situ. Oh, ya udah, Pak. Klik kristal. Nah, itu ya. Kamu Izinanya cari pakai dah ini. tuh. Nah, itu kan banyak. Pak, yang Nah, kamu wire ini pilih tuh di library juga, Pak. wire-nya itu dia udah masuk library-nya si Liquid Crystal. Itu. Berarti tidak perlu mencari di ini ya, Pak. Yang library manajernya, Pak. Library Manager. Ini kamu ketik aja. Sini. Wire-nya nggak usah dimasukin wire-nya. Kan wire ya. Wire biasanya udah ada dari sananya kalau wire ya. Udah ada di liquid kristalnya. Tapi dia perlu di include dia. Sebenarnya biasanya kalau kamu nggak include wire juga nggak apa-apa sih. Kamu pakai dulu aja ya. Nanti setelah ini kalau sudah berhasil, kamu coba-coba dah. Oke, sudah belum? Sudah paham semuanya? Oke, kalau misalkan sudah paham, tugas kamu adalah menampilkan LCD ini yang di atasnya tugas berarti. Tugas. Tampilkan identitas kelompok. Dua, eh, buatlah LCD dot. tampilan LCD bergerak ke kanan. Tambahkan satu LED dan nyalakan satu LED dan berikan, oh ini aja dulu deh, tambahkan satu LED. Jadi nanti kamu bisa, jangan ada dulu pengaruh tanpa LED, warna apapun, nyalakan berbarengan. Nah, ini maksudnya nyalakan berbarengan, nyalakan, nah, sudah banget. Nyalakan berbarengan artinya LED-nya nyala, kemudian itusinya identitas kelompok, gitu ya. Paham nggak maksudnya? Nah, kemudian LED-nya nyalanya gimana, Pak? Bisa nyalanya flip-flop, bisa kedip-kedip seperti Ultraman, kemudian bisa nyala mati nyala pati seperti listrik PLN di ujung sana. Nah, nggak apa-apa, biasa aja ya. Gitu, bisa seru-seru lah. Kamu explore sendiri tergantung dari kelompok kamu. Nah, nanti Kursor. untuk selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang sensor atau kita akan belajar kalau misalkan LED-nya nyala, itusinya nanti akan kasih informasi bahwa LED-nya sedang nyala. Kalau dimatikan, maka informasi di itusinya dimatikan gitu ya. Berarti nanti kita akan belajar tentang tombol dulu ya.
nanti pertemuan selanjutnya saya akan ajarkan tentang penggunaan tombol untuk menyalakan dan mematikan flash-nya. Nah, untuk sementara ini dulu tugasnya. Silakan kamu tampilkan identitas kelompok, buatlah tampilan LCD-nya bergerak ke kanan, kemudian tambahkan satu LED warna apapun, nyalakan berbarengan. Sampai sini paham ya? Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Ini Paham. saya HP kamu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, itu tadi sudah di foto belum ya? Foto dulu deh. Nah, tugasnya. Oke, sudah. Nanti saya kirimkan tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya untuk eh, pertemuan kita secara online hari ini. Mohon maaf, hari ini saya belum bisa hadir ke kampus. Mungkin siang saya ada di kampus ya. Kemudian eh, karena ini sudah mau UTS ya, silakan kelompok kamu didiskusikan kira-kira kamu mau bikin project apa. Nah, selagi dipikirkan, kamu ikuti dulu cara membuat projectnya menggunakan WOPI ini. Siapa tahu sudah terpikir nanti seperti apa gitu. Syaratnya cuma satu sih, ngemonitoring instrumen apapun gitu. Misalkan mau cahaya, kemudian mau suara, mau posisi. Di sini kan ada sensor MPU ya, dan lain sebagainya ya. Tuh paling itu aja, sehingga nanti kamu bisa menggunakan ini untuk beberapa keperluan monitoring dalam pengukuran listrik gitu ya. Oke semuanya, terima kasih atas kehadirannya.